Hatiku. Love Story Bab 5. Bara berjalan pelan menuju ruangan Tuan Haryo yang merupakan pemilik Haryo Group sekaligus sang mertua yang tidak pernah menganggap Bara menantu. Tok, tok, tok. Bara mengetuk pintu 3 kali, dan kemudian mendapat sambutan dari dalam. Masuk. Ceklek. Maaf, Bapak memanggil saya? Tanya Bara sopan. Di perusahaan ini ada berapa banyak karyawan yang bernama Albara Kaiser? Tanya Tuan Haryo sinis. Maaf, ucap Bara sambil menunduk. Tuan Haryo menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Bara dengan cara melemparkan dengan kasar ke hadapan Bara. Bara hanya menghela nafas panjang. Sabar Bara, belum saatnya. Biarkan dia bersenang-senang terlebih dahulu. Bara berucap dalam hati untuk menenangkan pikirannya yang sudah hampir diselimuti dengan emosi. Apa ini Pak? Tanya Bara sambil memegang amplop tersebut. Sisa pembayaran kamu menikahi Ainel. Tuan Haryo dengan pongahnya menjelaskan kepada Bara mengenai amplop tersebut. Bara menerima amplop tersebut dan segera memasukkan ke dalam tasnya. Dia sudah bertekad bahwa uang tersebut akan digunakan untuk kebutuhan adik-adik di panti beberapa waktu ke depan. Kamu boleh keluar? Tuan Haryo mengusir Bara dengan kasar, sedangkan sang sekretaris seksi bergelayut manja di lengan kirinya. Saya ada satu permintaan. Bara berucap dengan tegas sambil memandang ke dalam mata Tuan Haryo. Katakan. Saya akan membawa Ainel istri saya pindah dari rumah Anda mulai sore ini. Mau kamu bawa kemana anakku hah? Tanya Tuan Haryo emosi. Ke rumah saya. Kamu punya rumah seperti apa yang kamu maksud? Kos, 1 petak kamar. Tuan Haryo tertawa mengejek, sementara Bara hanya diam dengan tangan terkepal. Kos kamu bilang rumah? Jangan mimpi. Dia istri saya secara sah, jadi saya berhak untuk mengajak dia kemanapun saya tinggal. Tegas Bara berkata membuat Tuan Haryo sedikit tersentak melihat orang yang diminta menjadi menantunya ini memiliki keberanian juga ternyata. Baiklah, saya akan memberikan rumah dengan fasilitas lengkap dengan satu syarat kamu hanya menumpang. Jika Ainel sudah melahirkan dan kalian harus bercerai kamu harus segera tinggalkan rumah itu. Baiklah, saya permisi. Bara keluar ruangan Tuan Haryo dengan menyunggingkan senyumnya. Satu rencananya segera terlaksana, menjauhkan Ainel dengan kedua orang tuanya yang arogan itu. Dengan begitu Bara semakin mudah mengintimidasi Ainel. Ainel, mari kita bermain-main sayang, ucap Bara bergumam sendiri sambil tersenyum. Setelah dari ruangan Tuan Haryo, Bara memilih pulang ke panti untuk memberikan uang kepada ibunya. Karena dia tahu saat ini panti sedang dalam masa kesusahan, jualan yang dipasarkan adik-adiknya sering tidak laku. Bahkan sempat digangguin beberapa preman pasar. Dengan menaiki motor yang dipinjami dari Musa, Bara segera menuju panti tanpa menunggu jam kerja berakhir. Kak Bara, teriak adik-adiknya saat melihat motornya memasuki halaman rumah panti. Anak-anak panti menyambut Bara dengan antusias, apalagi saat melihat Bara membawa makanan dan kebutuhan panti yang sangat banyak. Halo sayang-sayangnya kakak. Sapa Bara sambil menciumi adik-adiknya satu persatu. Di mana ibu? Tanya Bara saat tidak mendapati sang ibu di antara adik-adiknya. Ibu sakit kak, jawab Leo dengan sedih. Sejak kapan? Sejak kemarin kak, kami mau beli obat gak ada uang kak karena sudah beberapa hari gak jualan, terang seorang anak yang lainnya. Ya udah kalian makan, kakak mau lihat ibu. Baik kak. Anak-anak berhamburan mengambil posisi duduknya masing-masing. Sementara anak yang paling besar bertugas membagikan makanan secara adil kepada adik-adiknya. Bara yang melihat kerasnya hidup yang dialami adik-adiknya semakin membulatkan tekad dengan tujuannya menguasai harta keluarga Haryo untuk bisa membiayai semua kebutuhan adik-adiknya. Bara memasuki kamar Bu Aisyah yang sempit, karena semua ruangan sudah dimodifikasi untuk kamar anak-anak panti yang terus bertambah. Tampak Bu Aisyah terbaring lemah di atas tempat tidur dengan muka yang pucat. Ibu, panggil Bara sambil mendekat ke ranjang Bu Aisyah. Bara, kamu pulang nak? Sapa Bu Aisyah sambil tersenyum kepada anaknya yang sudah dewasa. Iya Bu. Mana istrimu nak? Ada di rumah, jawab Bara lemah. Sesuatu terjadi nak? Tanya Bu Aisyah seperti melihat raut kegelisahan di mata anaknya. Dia sedang hamil Bu, mungkin tak lama lagi harus melahirkan. Jadi dia? Iya Bu, Bara menutupi aib keluarga mereka Bu. Kamu diperlakukan baik oleh mereka? Sudahlah Bu Bara tak apa, ibu jangan pikirkan Bara. Bara sudah dewasa, jangan diteruskan jika kamu menderita nak. Badan ibu panas sekali, sebaiknya kita ke rumah sakit. Bara berdiri sambil memencetkan HP-nya untuk memesan taksi online membawa Bu Aisyah ke rumah sakit terdekat. Ibu gak apa-apa nak, sebentar lagi juga akan sembuh. Kita harus ke rumah sakit sekarang Bu. Bara membopong tubuh ibunya masuk ke dalam taksi online dan membawa ke rumah sakit, setelah sebelumnya berpesan kepada adik-adiknya untuk tidak ada yang boleh kemana-mana selama Bara dan Bu Aisyah belum kembali. Malam ini Bara memutuskan untuk menginap di panti asuhan untuk menjaga sang ibu yang masih harus banyak beristirahat.
Bara mengabarkan kepada Musa motornya besok baru akan dikembalikan karena ibunya sedang sakit. Sementara itu di kediaman Hario, Ainel, kemana Bara? Tuan Hario bertanya kepada putrinya, karena Bara pergi meninggalkan kantor sebelum jam kerja berakhir hingga saat ini belum kembali ke rumah. Mana Ainel tahu Pak, kan dia anak buah Papa, jawab Ainel santai. Dia sudah pulang sejak sebelum jam makan siang. Buktinya dia tidak ada di rumah ini Pak, jawab Ainel malas. Untuk apa sih Papa cari-cari gembel itu? Tanya Bu Sira istrinya Tuan Hario. Sedangkan Ainel hanya mengerdikan bahunya heran. Pak, minta rumah dong, ucap Ainel saat mereka sedang menikmati makan malam bersama. Sudah Papa siapkan, kalau Bara kembali silakan kalian pindah. Tuan Hario memandang putrinya yang hanya mengangguk. Kok Papa usir Ainel? Tanya istrinya tak setuju. Dia harus mandiri, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia perbuat. Keenakan gembel itu dong Pak dikasih rumah, protes Bu Sira lagi. Papa sudah buat perjanjian rumah itu bukan miliknya, setelah anak yang di perut Ainel keluar dan mereka bercerai dia harus angkat kaki dari rumah itu. Papa yakin? Tuan Hario mengangguk sambil menikmati makan malam yang disajikan di atas meja. Beri Bara jabatan dong Pak, kembali Ainel merengek. Kamu sadar siapa dia Ainel? Tanya Tuan Hario keras. Ainel malu dong Pak dengan teman-teman, masak suami Ainel hanya cleaning service, rajuk Ainel. Hanya jabatan itu yang tepat untuk gembel menjijikan seperti dia Ainel. Kali ini Bu Sira yang menimpali sambil melihat ke arah Ainel yang hanya mengaduk-aduk makanan tanpa sedikit pun memakannya. Apa kata teman-teman Ainel Pak? Kalau mereka tahu Bara hanya seorang cleaning service. Tak usah dengarkan kata mereka. Tegas Tuan Hario. Udahlah Papa gak ngerti. Ainel berdiri dan meninggalkan meja makan dengan kesalnya. Ainel tunggu, dengarkan Papa. Bersambung.